Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Nah, jangan lupa ya, subscribe, like, and share YouTube Berazam. Nyalakan juga notifikasi lonceng YouTube Anda. Nah, kita coba kembali melihat-lihat perseteruan di internal Partai Golkar Provinsi Riau menjelang pelaksanaan musyawarah daerah DPD 1 Partai Golkar Riau pada bulan April mendatang. Ini kemelutnya makin menajam setelah Indra Gunawan alias EET dipecat oleh DPD 1 Partai Golkar sebagai sekretaris Golkar Riau dan digantikan oleh Parisman Ikhwan. Kini DPD 1 Partai Golkar Riau kembali memecat sekretaris Golkar Inhu dan Bengkalis. Pemecatan ini ternyata berbuntut panjang karena baik sekretaris Golkar Inhu maupun sekretaris Golkar Bengkalis mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai. Kita baca kembali satu berita yang ditayang online Cakaplah pada Minggu 9 Februari 2025. Dipecat sepihak jelang pelaksanaan musda. Sekretaris Golkar Inhu dan Bengkalis ajukan gugatan. Sekretaris DPD 2 Golkar Indragiri Hulu atau Inhu, Sukirno melaporkan DPD 2 Golkar Inhu dan DPD 1 Golkar Riau ke Mahkamah Partai setelah dipecat secara sepihak. Ia menilai keputusan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Sukirno mengaku kaget dengan pemecatan yang dilakukan tanpa pemanggilan atau klarifikasi sebelumnya. Tidak hanya dia, Sekretaris DPD 2 Golkar Bengkalis M. Safri juga mengalami hal serupa. Sukirno menduga tindakan ini berkaitan dengan perbedaan dukungan menjelang musyawarah daerah atau musda Golkar Riau. Kami tidak pernah diberitahu kesalahan kami. Seharusnya jika ada masalah, ada tahapan pemanggilan dan klarifikasi sebelum pemecatan dilakukan, ujar Sukirno Ahad 9 Februari 2025. Menurutnya, keputusan ini tidak mencerminkan azas musyawarah dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam organisasi. Ia juga membantah tuduhan membangkang terhadap perintah partai. Sukirno menduga pemecatannya berkaitan dengan dukungannya yang berbeda dari Ketua DPD 2 dan DPD 1 di Musda Golkar Riau. Ia menilai seharusnya ada diskusi lebih dulu sebelum keputusan diambil. Seharusnya jika ada kesalahan diberikan peringatan terlebih dahulu, bukan langsung diberhentikan seperti ini, tegasnya. Saya tak pernah membangkang. Saya selalu lakukan perintah partai, selalu dalam garis kepartaian, sampai mengantarkan calon kepala daerah mendaftar di pilkada juga kita lakukan. Tapi sekarang dipecat sepihak, keluhnya. Sukirno berharap Mahkamah Partai dapat memberikan kejelasan atau keputusan DPD 1 Golkar Riau atau usulan Ketua DPD Golkar Inhu. Kami sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Partai dan saat ini sedang dalam proses. Kami berharap DPD 1 Golkar Riau bisa memberikan hak jawabnya saat pemeriksaan berlangsung, tambahnya. Ia juga mengingatkan dalam Rakernas Golkar sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahril Lahadalia telah menegaskan agar tidak ada pemecatan sepihak menjelang musda Golkar di seluruh Indonesia. Saat Rakernas, Ketua Umum telah mengingatkan jangan ada yang pecat-memecat di tubuh DPD se-Indonesia, katanya. Diketahui jelang musda Golkar Riau, situasi di internal beringin tersebut terus memanas. Saat ini pencalonan mengerucut kedua nama, yakni kader internal Parisman Ikhwan yang didukung langsung oleh Ketua Golkar Riau, Samsuar, dan SF Arianto yang meskipun bukan kader, namun sebagai wakil gubernur Riau terpilih. Dukungan para pemilik suara pun terbelah. Ada yang mendukung Parisman, ada pula yang mendukung SF Haryanto.
Ini Golkar ini menarik ini. Kalau sudah pecat memecat, nah itu makin seru menjelang pelaksanaan musda Golkar. Ketua Umum Bahlil ini kadang lucu juga. Dia menegaskan, ini kalau kita kutip beritanya, tidak boleh ada pemecatan menjelang pelaksanaan musda Partai Golkar di masing-masing daerah. Tapi ketika diajukan usulan, dia tekan juga pemecatan. Nah itu sama aja Pak Bahlil. Kalau tidak boleh ada pemecatan, kalau ada usulan dari DPD 1 ke pusat, jangan diteken Pak Bahlil. Kalau diteken ya tidak konsisten namanya itu. Jadi dua kader Golkar di Inhu dan Bengkalis yang posisinya sangat strategis, sekretaris di masing-masing daerah, itu diusulkan oleh DPD 2-nya ke DPD 1 untuk dipecat. Inhu, DPD 2 Inhu mengusulkan ke DPD 1 untuk memecat sekretarisnya. Begitu juga dengan DPD 2 Bengkalis mengusulkan ke DPD 1 untuk memecat sekretarisnya. Tentu saja pemecatan ini sama dengan yang dilakukan oleh DPD 1 Partai Golkar Riau terhadap Indra Gunawan yang juga dipecat sebagai sekretaris Partai Golkar Provinsi Riau. Cuma sampai setakat ini kita belum dapatkan informasi apakah Indra Gunawan melawan surat pemecatan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai. Kalau dua kader Golkar, satu di Inhu, dua di Bengkalis, dalam berita ini disebutkan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai. Nanti akan kelihatan di Mahkamah Partai motif dari pemecatan itu. Apakah motifnya? Karena kedua tokoh ini berseberangan dalam menentukan sikap untuk memilih calon ketua DPD 1 Partai Golkar. Nah, setakat ini memang ada dua kader yang sekarang sedang berkompetisi untuk merebut ketua DPD 1 Partai Golkar. Yang pertama Parisman Ikhwan yang diunggulkan bahkan dijagokan oleh Pak Samsuar untuk menggantikan dirinya sebagai ketua Golkar Riau masa bakti 2025 sampai 2030. Yang kedua SF Haryanto yang sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil gubernur Riau untuk menggantikan Samsuar. Nah, kedua tokoh ini, satu Parisman Ikhwan, yang kedua SF Haryanto, itu sama-sama memiliki pendukung yang cukup kuat di internal Partai Golkar. Parisman Ikhwan seperti yang juga diberitakan oleh beberapa media online sudah mengantongi surat pernyataan dukungan dari beberapa DPD Golkar Kabupaten dan Kota untuk menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar Riau. Begitu juga dengan SF Haryanto. Pak SF Haryanto setakat yang saya pahami, dia juga sudah mulai mengantongi surat dukungan dari beberapa pemilik suara di Partai Golkar. Baik dari organisasi sayap yang memiliki hak suara maupun dari DPD 2. Ada DPD 2 yang tidak memberikan dukungan kepada Parisman Ikhwan, dia memberikan dukungan kepada Pak SF Haryanto. Bahkan disinyalir ini ya, diduga ada juga dukungan yang sudah diberikan kepada Parisman Ikhwan berbalik diberikan kepada Pak SF Haryanto. Pak SF Haryanto kalau di dalam berita ini disebutkan bukan kader Golkar. Beliau ini sekarang sudah menjadi kadernya Golkar. Siapa yang mengatakan Pak SF Haryanto itu tidak kader Golkar? Jangan-jangan dia sudah memiliki KTA Golkar. Karena separi politik SF Haryanto ke beberapa fungsionaris
DPP Partai Golkar yang tersiar cukup luas itu sudah melahirkan beberapa kesepakatan politik untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di pemilu legislatif tahun 2029. Jadi kompetisi ini itu biasa terjadi di internal Partai Golkar, panasnya hanya menjelang musda saja. Kalau pada saat musda nanti, setelah DPP turun, saya tidak yakin ini akan meruncing. Tidak akan yakin. Dalam banyak kasus, musyawarah daerah Partai Golkar yang pernah saya amati, mulai dari era Pak Ramlan Jas, Pak Rusli Zainal, Pak Indra Muklis Ahnan, sampai ke era Pak Anas Makmun, dan eranya Pak Samsuar, setiap menjelang pelaksanaan musda, dukung-mendukung itu pasti terjadi. Dan selalu saja suasananya panas. Sampai juga ke pemecatan-pemecatan seperti yang dialami oleh Indra Gunawan dan Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Inhu bersama Partai Golkar Bengkalis. Ujungnya adalah gugatan ke Mahkamah Partai. Di sini kadang kubunya Parisman Ikhwan kurang jelimet mengatur strategi ini menurut pemahaman saya. Baiknya jangan ada lagi pecat memecat ini. Sebab pecat memecat itu bisa membuat kredibilitas menjadi rendah. Dan itu bermasalah terus di DPP, terutama di Mahkamah Partai. Kalau hasil Mahkamah Partai membatalkan pemecatan itu, maka ini akan berpengaruh kepada integritas, kredibilitas Parisman Ikhwan selaku tokoh yang dijagokan memimpin partai. Boleh jadi calon yang diunggulkan oleh Pak Samsuar ini tidak mendapat empati dari DPP partai. Kenapa? Karena mengambil kebijakan yang tidak populis dan tidak strategis. Mudah-mudahan saja musyawarah Partai Golkar yang sekarang terus memanas pada masanya akan dingin seperti yang sudah terjadi. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.